Selamat siang pemirsa, saat ini Anda kembali menyaksikan Warta Siniar. Kali ini bersama saya, Alia Rafanazia. Mari kita simak informasi terbaru dan terhangat yang terjadi saat ini. Kita mulai dari informasi yang pertama. Bencana alam kini marak terjadi pada tahun ini. Salah satunya yang terbaru datang dari kota Sukabumi, Jawa Barat. Akibat hujan deras, volume air meningkat dan menyebabkan banjir. Bencana alam banjir limpasan yang terjadi di kota Sukabumi pada Selasa 5 November 2024 tercatat sebagai yang terparah dan terjadi di sepanjang tahun 2024. Bencana tersebut mengakibatkan 66 rumah rusak, 5 fasilitas publik rusak, dan 118 warga terpaksa mengungsi sementara. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, kondisi sungai di wilayah kota Sukabumi mengalami penyempitan. Kemudian, faktor sampah yang tersumbat, banyaknya bangunan di bantaran sungai, hingga kondisi tata ruang menyebabkan Sukabumi rawan bencana alam. Saat ini, pemerintah daerah setempat masih bersiaga akan potensi bencana susulan. Posko darurat pun sudah disediakan di Taman Cikondang, Kota Sukabumi. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, kali ini datang dari peristiwa alam yang menakutkan kembali mengguncang Kabupaten Lumajang. Angin puting beliung telah terjadi pada hari Jumat tanggal 1 November pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat telah mengakibatkan kerusakan parah pada puluhan bangunan di lokasi kejadian. Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, puting beliung ini terjadi akibat perbedaan suhu udara yang ekstrim dan kondisi atmosfer yang tidak stabil. Fenomena alam ini sering terjadi di wilayah Indonesia, terutama saat peralihan musim. Diduga, puting beliung terjadi setelah hujan deras mengguyur Sukadono dan Lumajang. Kemudian, angin puting beliung datang dengan durasi 5 hingga 10 menit yang mengakibatkan rumah warga menjadi rusak. Untungnya, saat kejadian tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Warga dibantu petugas kepolisian, TNI, dan BPBD Lumajang melakukan perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat angin puting beliung tersebut. Selanjutnya kita beralih ke informasi skala internasional. Telah terjadi topan Milton yang menerjang kawasan Florida, Amerika Serikat pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 waktu setempat. Badan Nasional Kelautan dan Atmosfer Amerika Serikat merekam detik-detik topan Milton terbentuk di udara. Mereka juga merekam saat gelombang laut terombang-ambing dengan sangat kencang. Presiden Amerika Serikat meminta warga Florida untuk mengungsi karena kekuatan topan yang sangat besar. Dilansir dari AFP pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024, topan Milton melanda negara bagian itu dari barat ke timur sebelum menghantam ke Atlantik, menyebabkan banyak jalan tertutup oleh pohon-pohon tumbang dan kabel listrik yang dilaluinya. Sekitar 3 juta orang tidak memiliki listrik. Para ilmuwan mengatakan curah hujan ekstrim dan badai yang merusak terjadi dengan tingkat keparahan dan frekuensi yang lebih tinggi seiring meningkatnya suhu akibat perubahan iklim. Saat permukaan laut yang lebih hangat melepaskan lebih banyak uap air, mereka menyediakan lebih banyak energi untuk badai saat terbentuk. Pemirsa, dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-56, Taman Ismail Marzuki mengadakan rangkaian acara Team Fest
yang salah satunya terdapat acara bulan astronomi yang diadakan oleh pihak planetarium. Saat ini reporter kami Sabrina Hanifa akan melaporkan langsung dari lokasi. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di gedung teater kecil Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, dan bisa juga dilihat ini bahwa di sini sudah banyak para pengunjung, terutama anak-anak yang ingin merasakan pengalaman berada di planetarium ini. Baik, saya di sini sudah bersama dengan salah satu panitia penyelenggara acara ini. Boleh perkenalkan dirinya, Ibu? Ya, nama saya Mila dari Planetarium dan Observatorium Jakarta. Ya. Kalau boleh tahu, Ibu, tujuan diadakan acara ini tuh apa ya, Bu? Oke, jadi memang kegiatan bulan astronomi Planetarium dan Observatorium Jakarta ini memang kegiatan rutin ya yang diadakan oleh Taman Ismail Marzuki setiap tahunnya. Ya tujuannya supaya bisa mengedukasi masyarakat seluas mungkin seperti itu. Karena kan yang kita tahu Planetarium Jakarta sendiri gedungnya masih tutup ya, gitu, dan sampai sekarang belum beroperasi. Tapi kami dari UPPK Jatim melalui Dinas Kebudayaan itu memang selalu berusaha membuat kegiatan-kegiatan yang memang bisa dihadiri oleh masyarakat gitu sembari menunggu gedung Planetarium Jakartanya kembali dibuka. Baik, Bu, kan tadi Ibu mengatakan kalau ini event tahunan kan, Bu. Nah, yang membedakan event tahun ini dengan tahun kemarin tuh apa sih, Bu? Ya, jadi kita setiap tahun tuh ada temanya. Kalau tahun ini temanya itu dari antariksa untuk bumi. Nah, temanya ini memang diambil dari temanya World Space Week. Jadi di astronomi itu ada Hari Antariksa Dunia yang tuh sebenarnya dirayakannya tuh setiap Oktober, awal Oktober. Tapi karena di sini sembari menjadi rangkaiannya ulang tahun tim kan, itu jadinya kita undur perayaannya jadi di bulan November seperti itu. Kalau tahun sebelumnya kita tentang budaya, itu astronomi budaya. Karena ketika itu dan kita membuat itu bertepatan dengan hari ulang tahun Republik Indonesia, jadi di bulan Agustus. Terus kita juga kerjasama sama ITB untuk menghadirkan informasi-informasi mengenai budaya astronomi di Indonesia. Kalau sejauh ini kira-kira jumlah peserta yang sudah mengikuti acara ini ada berapa ya, Bu? Kalau untuk hari ini itu, kalau untuk pertunjukan planetarium ini sendiri, itu perharinya memang ada sekitar 55 orang. Itu hanya planetarium mininya ya. Kalau untuk yang di pamerannya itu mungkin nanti bisa ditanyakan ke meja registrasi ya gitu. Tapi kalau untuk di pameran mungkin lebih dari itu. Jadi mungkin sehari bisa 100 sampai 150 orang yang hadir. Iya. Itu mungkin segitu ya, Bu, yang bisa saya tanyakan. Terima kasih banyak atas waktunya, Ibu. Baik pemirsa, sekian yang dapat saya laporkan. Saya Sabrina Hanifah melapor dari Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Informasi tadi menutup jumpa kita pada siang hari ini. Saya Alia Rafanazia, pamit undur diri. Sampai jumpa.